Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar fisika bersama Made. Belajar fisika mudah-mudahan pernah dijumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mari kita lanjutkan pembahasan yaitu geometrik tentang sifat-sifat yang dapat dipantulkan, yaitu khusus pada pemantulan pada cermin datar. Selamat menyimak penjelasannya. Mari kita lanjutkan yaitu hukum pemantulan. Hukum pemantulan Selyus bunyinya yang pertama yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal bertemu pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Yang kedua yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul, yaitu I sama dengan R. Dilihat bisa dilihat gambar yaitu nanti besar sudut datang dan sudut pantul. Jadi hitung semuanya dari sinar datang sinar pantul terhadap garis normal. Mari kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan yaitu bentukan bayangan pada cermin datar. Cermin datar yaitu cermin yang permukaannya datar. Lihat ada sebuah benda AB yang berada di depan cermin datar. Nanti dianggap semua sinarnya datang dari puncak-puncak benda. Jadi ternyata bahwa sinar yang dari puncak-puncak benda itu tidak satupun berpotongan dengan sinar-sinar pada itu sendiri. Ternyata bayangan yang terbentuk yaitu aksen dan biaksen merupakan perpanjangan sinar-sinar pantul. Jadi bayangan yang terbentuk karena perpanjangan sinar pantul itu disebut dengan bayangan maya. Sehingga sifat bayangan daripada cermin datar yaitu maya tegak sama besar terbalik kanan kiri. Yaitu ingat sifat cermin datar yaitu memutar bayangan 180 derajat. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan untuk melihat contoh berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang pantulan. Dua buah cermin datar bentuk sudut seperti pada gambar. Tentulah besar sudut pantul saya di masing-masing cermin. Ingat tadi sudut datang dihitung dari garis normal. Perhatikan sinar yang datang pada cermin pertama 30. Itu berarti lihat gambar kanan. Besar sudut datangnya adalah 60 karena dihitung terhadap garis normal. Akibatnya, besar sudut pantul pada cermin yang pertama yaitu 60 derajat. Nah, sinar pantul cermin yang pertama itu akan datang ke cermin yang kedua. Perhatikan segitiga ABC. Nah, B 120 derajat. A 30 derajat. Akibatnya, baris sudut di C itu adalah 30 derajat. Akibatnya, sinar datang pada cermin yang kedua dengan normal sudutnya 60 derajat. Sehingga besar sudut pantulnya pada cermin kedua yaitu 60 derajat. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan yaitu pembentukan bayangan pada dua buah cermin datar yang membentuk sudut theta. Nah, banyak bayangan yang bentuk yaitu jumlah bayangan sama dengan 360 per theta dikurangi 1. Di mana theta itu adalah sudut antara kedua cermin datar. Seperti theta-nya adalah 90 derajat. Sehingga banyak bayangannya itu 360 per 90 yaitu 4 kurang 1 hasilnya 3. Nah, jadi bisa digambarkan seperti gambar berikut. Mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lihat contoh yang lebih lanjut, yaitu bila
sudut antara kedua cermin datar itu 45 derajat. Maka sesuai dengan rumus, jadi banyak bayangannya itu 360 per theta kurang 1, yaitu 360 per 45 kurang 1, itu 8 kurang 1, hasilnya 7. Jadi bisa dibuktikan dengan gambar berikut. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita, yaitu panjang cermin minimum. Berapa panjang minimum cermin yang diperlukan untuk melihat bayangan seluruh badan kita? Perhatikan gambar. Itu panjang minimum cermin yang dibutuhkan adalah setengah dari tinggi badan kita. Kita lihat, kita buktikan. Yaitu perhatikan segitiga EAB dan EDC. Maka AB berbanding CD. Ingat jarak benda dan bayangan. Jadi benda ke cermin, bayangan ke cermin jaraknya sama. Sehingga AB berbanding CD sama dengan S berbanding 2S. Sehingga AB cermin minimum yaitu setengah kali CD. Atau karena CD sama dengan H, maka AB sama dengan setengah dari tinggi. Contohnya, misalkan tinggi orang 150 cm. Maka cermin minimum yang diperlukan yaitu setengah kali 150, yaitu 75 cm. Jadi begitu adik-adik, cermin minimum yang kita butuhkan adalah setengah dari tinggi kita. Selamat menyimak materi berikutnya. Kemudian adik lanjutkan, yaitu banyak pemantulan di antara dua cermin datar berhadap-hadapan. Ini ada dua cermin datar, panjang 60 cm, saling berhadap-hadapan satu sama lain, jaraknya 20 cm. Jadi tentukan berapa banyak pemantulan terjadi di antara jembatan sebelum cahaya meninggalkan cermin. Jadi perhatikan gambar, ingat bahwa sudut datang dihitung dari garis normal. Sehingga lihat gambar yang bawah. Jadi sinar datang ini sebenarnya adalah 37 derajat karena dihitung dari garis normal. Perhatikan segitiga ABC yang ada di bawah. Sehingga satu kali pantulan, misalkan jaraknya X. Perhatikan segitiga ABC. Maka dari segitiga ABC, tangan 37 itu sama dengan X per D. Sehingga X sama dengan D tangan 37. Ingat tangan 37 ya 34. Sehingga X sama dengan 30 kali 34 sama dengan 15 cm. Jadi untuk satu kali pantulan diperlukan panjang yaitu 15 cm. Sehingga banyak pemantulan yang terjadi di antara dua permukaan cermin datar yaitu N sama dengan L per X, yaitu 60 per 15 sama dengan 4 kali. Jadi bila dedek banyak pemantulan yang terjadi, kalau nanti dihitung sampai keluar, maka nanti ditambah satu lagi. Jadi bila dedek yang bisa saya berikan tentang masalah pemantulan pada cermin datar, jangan lupa mengerjakan soal berikut untuk latihan. Jangan lupa komen dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada cermin cekung. Sampai jumpa.